Halo Sobat Untidar, kembali lagi di Untidar Weekly. Bersama saya Bagus Eka Saputra kembali hadir menyapa Anda. Kali ini saya berkesempatan merangkum berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, mengisi waktu ngabuburit, mahasiswa PMM Inbon 4 Untidar belajar membatik. Sebanyak 30 mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka Batch 4 Inbon Untidar belajar membatik di Rumah Produksi Batik dan Souvenir Tinggal Art Borobudur pada Sabtu 23 Maret 2024. Kegiatan ini menjadi salah satu bagian dari modul Nusantara PMM yang bertujuan untuk lebih mencintai dan melestarikan seni budaya Indonesia. Danung Haryadi selaku pemilik Tinggal Art Borobudur memperkenalkan sejarah, makna, dan teknik dasar pembuatan batik kepada para mahasiswa. Salah satu peserta PMM 4 Inbon Untidar, Bintang Anugrah, menyampaikan bahwa ia merasa senang karena ini menjadi pengalaman pertamanya untuk belajar membatik. Senada dengan Bintang, Nur Astapia yang merupakan peserta PMM dari Universitas Cendrawasih juga menyampaikan bahwa belajar membatik menjadi pengalaman pertamanya dan mendapatkan kesan tersendiri. Berita yang kedua, Untidar laksanakan ujian tengah semester genap tahun ajaran 2023-2024. Ujian tengah semester genap tahun ajaran 2023-2024 dilaksanakan mulai hari Senin 25 Maret hingga 5 April 2024 mendatang. Sejumlah persiapan melalui belajar mandiri, belajar berkelompok, dan berbagai keperluan lainnya dilakukan mahasiswa yang mengikuti UTS genap ini. Salah satu peserta UTS menyampaikan bahwa untuk persiapan menjelang UTS, ia belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan soal yang masih sulit dipecahkan. Kita belajar bareng, sempat terus ngebahas satu soal yang kita rasa kita nggak bisa, atau satu yang bisa, dua yang lain nggak bisa. Terus kita juga membahas latihan-latihan soal yang kemarin dikasih sih. Dalam kesempatan yang sama, Ikhwan Taufik, Sarjana Pendidikan Master of Engineering selaku pengawas UTS menyampaikan, mahasiswa harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang bagus di semester ini. Tentunya ya mahasiswa harus mempersiapkan dengan semaksimal mungkin, karena yang perlu diketahui dan ini sudah disebarkan dari awal, seharusnya mahasiswa tahu bahwasanya UTS itu adalah nilainya bobotnya 20% dan CPMK-nya harusnya sudah disebarkan juga oleh dosen-dosen. Jadi nanti mahasiswa sudah bisa memetakan CPMK mana yang harus bisa dipelajari, yang nantinya bisa muncul di soal-soal UTS-nya, kurang lebih seperti itu. Berita yang ketiga, menguji kemampuan bahasa Inggris, UPA Bahasa Untidar membuka pendaftaran tes TOEFL Lite periode April 2024. Untidar melalui UPA Bahasa membuka pendaftaran tes TOEFL Lite periode April 2024 mulai dari tanggal 25 hingga 28 Maret 2024. Indra Sukmandanu selaku teknisi laboratorium UPA Bahasa menyampaikan, tes TOEFL periode April merupakan tes TOEFL yang kedua di tahun ini. Ia menyampaikan bahwa tahun ini akan ada 5 kali pelaksanaan tes TOEFL, yakni bulan Februari, April, Juni, September, serta November. Untuk perbedaannya sih, kalau di tahun kemarin ya, kalau segi biaya pendaftaran, tahun kemarin itu biaya pendaftaran sebesar 150.000. Kalau untuk tahun ini sebesar 200.000. Pelaksanaan tes TOEFL pada bulan April ini akan diikuti oleh 450 mahasiswa pada tanggal 22 hingga 26 April 2024 mendatang di Laboratorium Komputer UPA Bahasa. Untuk penambahan biaya ini, mahasiswa dapat melakukan remedial 1 kali saja. Jadi nanti kalau seumpama mahasiswa tes ya nggak lulus, nanti akan diberikan 1 kesempatan untuk remedi. Berita yang keempat, pengumuman SNBP, Untidar terima 902 calon mahasiswa baru. Sebanyak 902 calon mahasiswa baru Untidar diterima melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP yang diumumkan pada Selasa 26 Maret 2024. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Untidar, Profesor Dr. Suyitno ST MSc IPM menyebutkan proses SNBP Untidar berlangsung lancar. Beliau juga menyebutkan bahwa jumlah peminat Untidar di jalur SNBP ini meningkat dibanding tahun lalu. Program studi dengan peminat terbanyak adalah manajemen sebanyak 813 peminat
ilmu komunikasi sebanyak 616 peminat, ilmu administrasi negara sebanyak 616 peminat, akuntansi sebanyak 525 peminat, dan hukum sebanyak 521 peminat. Beliau juga menambahkan, menanggapi perihal blacklist, Untidar akan melakukan kajian dan menerapkan kebijakan kasus per kasus. Beliau berharap bagi peserta yang belum lolos SNBP untuk tetap mencoba mengikuti jalur lain seperti SNBT dan jalur mandiri di Untidar. Berita yang terakhir, Untidar gelar doa bersama pembangunan masjid dan laboratorium rekayasa. Untidar menggelar doa bersama 17 Ramadan dalam rangka pembangunan masjid dan laboratorium rekayasa di lobi Gedung Kuliah Terpadu Kampus Sidotopo pada Kamis 28 Maret 2024. Rektor Untidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI menyatakan, Masjid baru Untidar akan diberi nama Masjid 17 yang menjadi pengharapan karakter nasionalis religius bagi sivitas akademika. Selain rencana pembangunan masjid, Untidar juga sedang menyelesaikan pembangunan laboratorium rekayasa yang menjadi lanjutan dari laboratorium terpadu di kampus Sidotopo. Kegiatan ini dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa dari UKAI Aribat. Turut hadir pula Kiai Haji Muhammad Solihun yang menyampaikan tausiah mengenai sejarah masjid dan mendoakan agar rencana pembangunan Masjid 17 berjalan lancar. Demikian berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Jika Anda ingin mengetahui kabar selengkapnya, kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Sekian Untidar Weekly kali ini, saya Bagus Eka Saputra dan segenap kru Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly selanjutnya. Bangga menjadi Untidar.